Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Amrina Husna Salimah. Aku merupakan bagian dari Islamic Psychology Ambassador Sahabat Bening tahun 2020. Nah, kali ini aku akan mereview sebuah buku yang judulnya Membasuh Luka Pengasuhan. Buku ini merupakan karya dari Teh Diah Mahmudah dan Dandi Birdi. Boleh jadi sebagian dari kita pernah mengalami pengalaman traumatis pada masa kecil. Mungkin apresiasi atau dukungan dari orang tua merupakan hal yang langka diterima. Bahkan seringkali mendapat perlakuan kasar, seperti kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis. Nah, perlakuan-perlakuan ini bisa jadi termanifestasi menjadi goresan luka. Tentunya ada luka yang sifatnya ringan, namun ada juga luka-luka yang parah yang ketika tidak mendapat penanganan atau disembuhkan dengan baik, akhirnya berdampak pada masa dewasa individu tersebut dan termanifestasi dalam berbagai bentuk perilaku atau keadaan emosi yang tidak disadari atau masuk ke dalam unconsciousness. Nah, selanjutnya terdapat 7 tema luka pengasuhan yang mungkin diterima oleh seseorang. Yang pertama adalah unwanted child, atau seorang anak yang merasa dirinya tidak diinginkan. Selanjutnya ada pula jenis tema luka pengasuhan berupa bullying yang diterimanya di rumah. Nah, bisa jadi ini berupa label-label atau julukan yang diberikan oleh orang tua mereka pada dirinya, misalnya seperti si lambat, bodoh, payah, anak gagal, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula tema luka pengasuhan yang berupa sibling rivalry atau persaingan antar saudara yang dirasakan oleh seseorang. Nah, biasanya ini terjadi distimulasi pula oleh perlakuan orang tua yang sering membanding-bandingkan anak mereka. Kemudian ada pula tema luka pengasuhan helikopter parenting atau pengasuhan yang membuat anak merasa kurang berdaya karena terlalu dikontrol, overprotective oleh orang tua mereka. Selanjutnya ada tema parent way, yaitu apapun yang terjadi, seorang anak ini harus mengikuti keinginan orang tuanya. Nah, anak ini biasa disetir dalam berbagai keputusan hidup yang dia miliki. Dari mulai keputusannya dalam memilih pakaian di waktu kecil, kemudian mungkin masuk sekolah, universitas, pekerjaan, bahkan sampai pasangan hidup. Selanjutnya ada pula tema broken home. Ini dialami oleh anak yang memiliki orang tua yang telah bercerai dan sering terjadi perselisihan antara kedua orang tuanya ini. Nah, percocokan atau keributan yang sering ia saksikan di rumah bisa jadi terekam secara kuat dalam memorinya dan menimbulkan luka tersendiri dalam batinnya. Selanjutnya ada tema luka pengasuhan anak yang terlantar di rumah mewah. Nah, biasanya terjadi pada anak-anak yang orang tuanya itu memiliki pekerjaan yang sangat sibuk, sehingga ia sering ditinggalkan di rumahnya yang mewah. Secara material mungkin kebutuhannya telah tercukupi, namun secara psikologis jiwanya merasa kosong. Kemudian Teh Diah juga memaparkan hak-hak anak dalam Islam. Apabila seorang anak mungkin tidak menerima hak-hak yang seharusnya ia dapatkan dari orang tua dan justru menerima perlakuan yang sebaliknya berupa maltreatment, nah ini akan menjadi benih-benih luka pengasuhan yang tumbuh pada anak. Selanjutnya kita sama-sama mengetahui nih, bahwa dalam Islam kita diperintahkan untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Namun seringkali dalam menjalani peran ini, orang-orang yang dahulunya memiliki luka pengasuhan
nampaknya ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Nah, untuk itu Teh Dia menyerukan untuk akhirnya berusaha nih melepas dan memulihkan luka ini agar nantinya tidak menjadi penghalang untuk mempersembahkan bakti terbaik pada orang tua. Nah, terakhir terdapat tahap-tahap membasuh luka pengasuhan. Yang awal mulanya adalah dengan menjalankan 5M. Apakah dengan memaafkan kita lupa peristiwa itu? Tentunya masih ingat. Namun muatan emosi negatifnya tentu sudah akan sangat berkurang atau hilang sama sekali. Memaafkan adalah tentang keputusan hati yang didukung oleh akal dan lisan. Lalu diikuti perbuatan baik juga bakti kepada orang tua. Nah, teruslah untuk melambungkan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengangkat luka. Maka luka itu niscaya akan pulih. Nah, selanjutnya secara lebih detail dan spesifik, tadi dia memaparkan program mental wellness, yaitu 40 days sehat challenge yang mencakup beberapa domain individu dari mulai fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program ini, teman-teman bisa baca lebih detail nih di dalam buku Membasuh Luka Pengasuhan. Sekian review buku kali ini, semoga teman-teman bisa mendapat manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.